Saudara yang saya kasihi, kebingungan yang dihadapi oleh Nabi Habakuk karena dia adalah seorang yang meminta Tuhan menolong. Dikatakan dalam kitab Habakuk bagaimana kejahatan muncul, bagaimana kekerasan ada di mana-mana, di mana ada banyak pertikaian, perbantahan, dan dikatakan hukum kehilangan kekuatannya, dan dikatakan orang fasik mengepung orang benar, dan itulah sebabnya dikatakan keadilan muncul terbalik. Mungkin kebingungan kita pada level yang biasa-biasa karena nggak tahu harus melangkah bagaimana. Tapi kebingungan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan hari-hari ini mungkin berkata, Tuhan, bagaimana kami sudah berdoa sekian lama dan Engkau belum menjawab. Engkau belum mendengar. Habakuk mengalami hal yang sama. Tapi apa yang melatar belakangi keadaan pada waktu Habakuk melihat situasi yang begitu menakutkan? Saudara masih ingat bagaimana Tuhan membangkitkan seorang pada usia yang sangat muda, seorang yang bernama Yosia, yang pada waktu umur 8 tahun sudah diangkat menjadi raja untuk Israel. Yosia adalah seorang yang istimewa, dia pergi ke bait Allah dan mengumpulkan kitab-kitab hukum, kitab yang mengajar, mendidik bagaimana orang Israel harus berlaku di hadapan Tuhan. Dan waktu dia menemukan buku-buku itu, lalu dia mulai membacakan di pelataran bait Allah. Saudara, seorang raja yang berbicara, membaca sebuah kitab, semua mendengar. Tua muda berkumpul dan dikatakan membuat hati bangsa Israel berbalik, bertobat, dan reformasi terjadi di bangsa itu. Terjadi satu kebangunan rohani, terjadi satu reformasi yang luar biasa, yang membuat Allah turun memberkati umat Tuhan. Yosia bangkit, umat bertobat. Sesuatu revival, kebangunan rohani terjadi. Orang-orang mulai memperhatikan kebenaran. Orang-orang mulai memperhatikan kekudusan. Orang-orang memperhatikan kebajikan. Orang-orang mulai melakukan yang benar. Di depan Allah, di depan manusia. Pasti diberkati. Seperti hari ini doa kita, kerinduan setiap Bapak Ibu Saudara. Kapan revival datang? Oh ya, kami sedang ada di masa-masa di mana kebenaran ditegakkan. Revolusi tentang kekudusan sedang terjadi. Saudara sedang berapi-api, bersukacita. Engkau lahir baru. Engkau berkata, hidupku untuk Tuhan. Revival terjadi. Sayang. Kebangunan rohani yang terjadi tidak dibarengi, tidak diiringi dengan sebuah perubahan, renewal, pembaharuan. Tidak ada perubahan paradigma. Dan waktu Yosia mati, dikatakan revival stop. Kebangunan rohani stop. Orang tidak melakukan yang benar. Orang tidak lagi bertahan dalam kekudusan. Orang tidak lagi melakukan yang baik dan yang benar di hadapan Allah. Sehingga yang muncul adalah imoralitas. Yang muncul adalah kekerasan. Yang muncul adalah hukum tidak berlaku. Bahkan dikatakan terbalik. Yang terjadi adalah kejahatan, kekerasan, penyembahan berhala terjadi di mana-mana. Saudara, di saat semacam itulah muncul seorang nabi yang bernama Habakuk. Dan dia berteriak, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan, Tuhan kami berteriak berdoa. Tetapi kebingungan terjadi manakala Tuhan diam dan tidak menjawab sesuai permintaan doa. Seringkali kita juga sama seperti Habakuk. Sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang menakutkan, bahkan sesuatu yang menggoncangkan landasan-landasan pengertian kita, teologi kita. Pada waktu sesuatu yang gak adil terjadi, sesuatu yang tidak benar dibiarkan oleh Tuhan. Sesuatu yang membuat kita bingung. Mungkin ada di antara saudara yang punya hari ini keadaan seperti Habakuk dalam keadaan confusion. Personal confusion, kebingungan secara pribadi. Di mana Allah kita? Kenapa dia diam dan tidak menjawab? Saudara, di tengah misteri semacam ini, saya tahu Tuhan menjawab, Tuhan hadir,
Tuhan menyatakan kemuliaannya, tetapi dengan cara yang mungkin membingungkan manusia yang sangat terbatas.